Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang coba yang duduknya belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Ibu mau mengecek kehadirannya. Nanti untuk nama-nama yang ibu panggil boleh mengacungkan tangannya atau menyebutkan hadir. Ferliani, Salviana, Adalia, Sofi Afifah, Caca. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya satu lagu nih. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya Kalau Kau Suka Hati. Pada tahu lagunya kan? Yuk kita bernyanyi bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap dan semangat untuk belajar kan? Pada hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Kali ini kita akan belajar sambil bercerita. Jadi belajarnya harus semangat ya. Nanti dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang ibu mau tanya nih, anak-anak sering lihat orang pergi atau berangkat kerja nggak? Sering, Bu. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang sering kalian lihat? Nelayan, Bu, mencari ikan. Terus ada guru dan ada kepala sekolah. Oke, ada yang sering melihat nelayan berangkat kerja. Lalu ada juga yang sering melihat guru berangkat kerja ke sekolah. Ada juga yang sering melihat bapak atau ibu kepala sekolah berangkat kerja. Iya, betul sekali. Ternyata ada banyak sekali pekerjaan dan setiap orang itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, pekerjaan itu memang sangat beragam. Dan setiap daerah itu biasanya memiliki mayoritas pekerjaan yang juga berbeda-beda. Nah, perbedaan pekerjaan itu biasanya dipengaruhi oleh wilayah tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di daerah dataran rendah, ada juga yang tinggal di daerah dataran tinggi, dan ada yang tinggal di daerah pantai seperti kita ini. Nah, karena kita berada di wilayah pantai, maka banyak sekali orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, mencari ikan, menangkap hasil laut. Nah, sekarang ibu punya cerita nih. Coba, siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan ceritanya? Saya, Bu. Pak Weli, kepala sekolah. Pak Weli adalah kepala
Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan unsur semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang ke pejabat setempat untuk hadir dan ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakannya Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Muridnya kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihannya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengiring Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Sang kepala sekolah dari Timur Negeri tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli seluruh keluarga sekolah. Oke, bagus sekali Caca, terima kasih. Nah, sekarang coba Ibu mau dengar nih. Menurut kalian, bagaimana sih cerita tentang Pak Weli tadi? Ceritanya bagus Bu, tentang Pak Weli yang menjadi kepala sekolah. Iya, good job. Cerita yang dibacakan oleh Caca tadi adalah tentang seorang kepala sekolah yang bernama Pak Weli, di mana beliau mendukung muridnya untuk mengikuti perlombaan dan akhirnya muridnya bisa berhasil meraih juara di perlombaan tersebut. Nah, sekarang coba Ibu mau kalian tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Pak Weli tadi di buku tulisnya. Nanti jika sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan di meja Ibu ya. Mengerti? Oke, selanjutnya Ibu mau kalian bersama dengan teman di sebelahnya berdiskusi mengenai LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat 2 gambar.
Nantinya dari gambar tersebut coba kalian diskusikan mengenai tempat, tugas, dan manfaat pekerjaan tersebut bagi orang lain. Nanti apabila sudah selesai, Ibu mau salah satu dari kalian untuk membacakan hasilnya ya. Jadi di dalam LKPD ini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar nelayan. Gambar yang kedua adalah gambar seorang kepala sekolah. Soal nomor 1, nelayan bekerja di laut atau pantai, sedangkan kepala sekolah bekerja di sekolah, tempatnya di ruangan kepala sekolah. Soal nomor 2, nelayan biasanya bekerja menangkap ikan maupun hasil laut lainnya, seperti kepiting, udang, dan kerang-kerangan. Sedangkan kepala sekolah bertugas untuk mengatur dan bekerja sama dengan guru-guru untuk mendidik siswa. Soal nomor 3, nelayan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ikannya bisa dijual dan diolah menjadi masakan untuk dimakan. Sedangkan kepala sekolah dapat menjadi penghubung antara sekolah dan lingkungan masyarakat. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, jawaban yang dibacakan oleh teman kalian tadi sudah benar ya. Dimana untuk gambar yang pertama itu tadi ada nelayan, dan di gambar yang kedua ada seorang kepala sekolah. Nah, nelayan biasanya bekerja menangkap ikan atau hasil laut lainnya. Ada ikan, udang, cumi, lobster, dan lain-lainnya, banyak sekali. Nah, hasilnya nanti akan dijual ke pasar kepada masyarakat, yang mana nantinya hasil laut tersebut, ikan, udang, cumi, itu bisa kita olah menjadi masakan yang bisa kita makan. Lalu selanjutnya ada juga kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu tempatnya di sekolah. Dia bertugas untuk mengatur dan mendidik siswa bersama dengan guru-guru. Kepala sekolah juga bertugas untuk menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat, terutama orang tua siswa. Nah, ternyata setiap pekerjaan itu memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Jadi, ketika kita melihat orang bekerja dengan pekerjaan apapun, maka kita harus menghargai mereka. Karena ternyata mereka juga bermanfaat loh untuk kita. Seperti nelayan, kita bisa mendapatkan ikan segar yang bisa kita makan. Lalu, tadi kepala sekolah. Nah, melalui kepala sekolah, kita bisa mendapatkan kemudahan dalam pendidikan untuk kita belajar. Oke, sekarang bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.